Kemudian saya melanjutkan ke pesantren di namanya Ma'had Ali Darul Fatah ya, selama 3 tahun. Ntar ada yang masuk. Kemudian berikutnya saya lanjutkan lagi di S1-nya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah Jakarta. Kemudian di S2-nya di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ya, jurusan Magister Pendidikan Ilmu Islam Jakarta. Kerjaan saya di pertama dulu di Jakarta, Sekolah Islam Terpadu sebagai guru tahfiz. Kemudian di Sekolah Islam Terpadu lagi Allah di Cilangkap ya, Jakarta Selatan. Kemudian Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri di Jakarta juga. Kemudian pulang kampung tahun 2016 itu saya mengajar di Sekolah Islam Terpadu Bina Insani dan SMPIT Bina Insani sebagai guru tahfiz, guru agama dan guru bahasa Arab. Dan sekarang saya mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sijuk ya, Tanjung Binga sebagai guru agama Islam. Nah, berikutnya mau saya bahas ngapa sih harus belajar agama lagi ya. Setingkat perguruan tinggi kan kita sudah belajar agama dari SD, bahkan dari TK ya, TK sudah belajar agama, adab-adab diajarkan. Kemudian di SD, SMP, SMA, kok di perguruan tinggi ini belajar agama lagi gitu. Nah, kenapa sih sebabnya? Nah, ini ada seorang penulis namanya Zakiyah Derajat ya. Nah, beliau ini menyebutkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu ada 4 macam. Di antaranya ada tujuan yang secara umum. Tujuan umum itulah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, ya, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Jadi yang namanya pendidikan itu harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Tidak cukup belajar itu setingkat SMA, maka begitu juga perguruan tinggi pun juga harus tetap diarahkan, di monitor keselarasan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, begitu juga dengan tujuan akhir. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk membentuk insan kamil. Insan itu sebagai manusia yang kamil itu adalah menyeluruh ya. Sempurna dari ilmu pengetahuannya, sempurna juga dalam insaniahnya, dalam keberagamaan, dalam agamanya. Nah, puncaknya adalah ketika seorang telah mencapai ketakwaan ya. Takwa itu ya ketaatan kepada Tuhan. Jadi kita nanti bekerja, kalian semua bekerja dimanapun berada sebagai perawat, atau nanti mungkin yang melanjutkan S1 misalnya sebagai apa ya, bekerja di instansi manapun, nah itu semuanya kan ibadah. Nah, maka ibadah itulah sebagai wujud realisasi ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi kita bekerja itu sebenarnya adalah ibadah. Nah, ada yang bentuk tujuan sementara, tujuannya adalah yaitu untuk agar dicapai setelah diberikan sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Nah, kurikulum kita sudah dibentuk mulai mungkin secara praktek dari SD sudah ada itu pelajaran agama, praktek wudhu, praktek sholat, kemudian cara membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan itu ya harus dilengkapi dengan pengalaman. Pengalaman itu dengan pengamalan. Nah, artinya ketika harusnya kalau sudah tamat SD sekarang ini sudah harus bisa baca Quran harusnya. Harus sudah bisa sholat. Nah, itu harus berkesinambungan. Begitu juga nanti levelnya akan berbeda setingkat mahasiswa seperti kalian. Makanya nanti tema-temanya itu terkait dengan bagaimana menggali potensi yang ada terkait dengan pemikiran. Pemikiran-pemikiran. Makanya nanti pola belajarnya tidak lagi
Tidak lagi hanya menerima kalau kalian itu. Jadi pola belajarnya dengan cara sharing, dengan presentasi, membaca, mencari literatur ya. Kemudian menyimpulkannya, kemudian membagikannya dengan seminar. Ada dengan bentuk tujuan profesional ya. Profesional yaitu tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Nah, oke. Nah, begitu juga dengan visi dan misi dalam mata kuliah agama ya. Tentunya mata kuliah agama di perguruan tinggi memiliki visi dan misi. Visinya diantaranya menjadikan ajaran agama Islam ini sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan manusia atau mahasiswa dalam pengembangan profesi kepribadian Islam. Sebagai perawat, ya perawat yang Islami, menjaga adab, ya, menjaga tata krama, ya. Nah, itu yang mau dibentuk ya, dengan adanya mata kuliah agama Islam ini. Sedangkan misinya untuk membina kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa manusia itu kelak akan menjadi ilmuwan yang tidak hanya berilmu tapi juga beriman dan bertakwa. Oke, berikutnya. Sedangkan tujuan umumnya mata kuliah agama Islam di perguruan tinggi antaranya memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional, ya, dan dinamis, tak berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Oke, berikutnya tujuan khusus. Nah, ini secara khusus tujuan kalian mempelajari mata kuliah itu. Ini dalam sebuah buku Syahidin mengarang bahwa ada 4 tujuan khusus ya. Di antaranya yang pertama yaitu membentuk manusia bertakwa. Tadi sudah jelaskan, manusia yang patuh dan taat kepada Allah dalam menjalankan ibadah dan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yaitu pembinaan akhlakul karimah. Apa akhlakul karimah? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yaitu Nabi diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak manusia. Maka tidak cukup kita nanti jadi seorang perawat, jadi seorang berprofesi apapun, tapi akhlak tidak baik. Nah, itu percuma kalau di mata agama Islam. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak apa-apa, akhlaknya tidak baik, yang penting penghasilannya cukup. Ya, nah, itu. Kalau kita tidak seimbang itu rasanya. Nah, yang kedua, tujuan secara khusus melahirkan para agamawan yang berilmu ya. Bukan para ilmuwan di bidang agama. Jadi landasan utama tuh dia agama dulu baru ilmu. Karena mengapa? Dikarenakan keilmuan akhirat yang dia pelajari, maka keilmuan dunia itu akan ikut. Jadi setiap kali dia belajar ilmu apapun itu, maka sisi-sisi keberagamaan dia itu ikut dalam ilmu yang dia pelajari. Bukan sebaliknya, bukan para ilmuwannya di bidang agama gitu. Ya. Ilmuwan di bidang agama. Jadi kalau ini secara khusus dia memang belajar agama. Tapi kalau secara umum orang harus belajar agama, siapapun itu dan apapun profesinya. Nah, seorang harus belajar agama, seorang perawat harus belajar agama, seorang dosen agama, ya, polisi semuanya harus belajar agama. Nah, karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Oke. Kemudian berikutnya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oke, kemudian menumbuh suburkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif. Akan ada nanti korelasi antara ya, belajar agama dengan sikapnya di dunia kerja, sikapnya dalam bertingkah laku dan akhlak. Nah, itu namanya positif.
serta cinta terhadap agama ditandai dengan apa? Dengan tentunya dia melaksanakan ibadah-ibadah yang ada tentunya dalam agama kita ya. Sholat, tidak meninggalkan sholat, tidak apa namanya, tetap berpuasa, tetap berzakat. Nah itu dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang dia bertakwa, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada pembahasan RPS kita ya. Sekaligus pembagian judul, nanti silahkan nanti kalau mau dicatat kemarin Alvin sudah mengirimkan kepada saya 10 kelompok 10 kelompok pembagian kelompok-kelompoknya. Nanti judul-judulnya nanti saya sampaikan di sini. Nanti kalau terlewat atau kurang jelas, silakan diakses di VLab ya. Ini nanti PowerPoint-nya bentuk PDF atau PowerPoint-nya akan saya kirimkan di VLab. Nah, jadi mata kuliah yang akan kita lakukan beberapa kali pertemuan, kurang lebih 14 kali pertemuan ini, kita akan membahas diantaranya kaidah-kaidah dalam agama Islam dan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa negara yang berasaskan Pancasila ya. Pancasila itu ya yang utama ya, Tuhan Yang Maha Esa, itu mempelajari konsep ketuhanan, penerapan ajaran-ajaran agama dalam profesi keperawatan, terutama dalam hubungannya dengan etika beragama, etiket ya, sopan santun, akhlak tadi namanya, akhlakul karimah, serta penerapannya dalam tugas sebagai perawat dikembangkan dalam pembelajaran mata kuliah. Nah, jadi nanti kegiatan belajarnya diantaranya bisa bentuk ceramah, ya, diskusi dan penugasan yang mungkin kita bisa pilih sebagai metode pembelajaran. Nah, capaiannya diantaranya ada 4 hal sesuai dengan RPS yang kami susun. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal yang lain, dan memiliki sikap saling menghormati hak privasi ya, nilai budaya yang dianut dan martabat klien. Nah ini nanti ya, dan ketemu diantaranya nanti kalau perawat ketemu kliennya mungkin yang berbeda agamanya dengan kita, atau menemukan sesuatu hal yang mungkin ya tidak perlu dipublikasi ke orang lain, harus dirahasiakan, misalnya penyakit-penyakit tertentu misalnya. Nah di sini kita mempelajarinya bagaimana kita beretika ya. Kemudian serta tanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis atau verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya sebagai seorang perawat. Nah, capaian pembelajarannya yaitu kita mampu menjelaskan tentang konsep ketuhanan ya. Kemudian mampu ini ma'rifatullah nanti di sini. Kemudian ma'rifatul insan, menjelaskan konsep manusia, menjelaskan konsep hukum Tuhan ya, dan fungsi profetik dalam hukum. Kemudian mampu menjelaskan konsep kerukunan antar umat beragama. Nah, substansi kajian kita yaitu imanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, filsafat ketuhanan, agama sebagai sumber moral, taat hukum Tuhan, dan tanggung jawab sebagai manusia. Nah, bagaimana cara atau strategi kita dalam belajar dalam mata kuliah agama ini? Yaitu pertama, pembelajaran yang dilakukan dengan strategi student active learning ya. Jadi yang aktif nanti pelajarnya. Nah, karena sudah tingkat mahasiswa. Kalau masih SD yang aktif gurunya, SMP juga masih aktif gurunya, tapi sudah mulai diaktifkan studentnya juga kalau di SMP itu ya. Nah, jadi dosen itu akan mendorong dan sebagai fasilitator mahasiswa untuk mencari dan menemukan berbagai konsep dan teori yang harus dikuasai terkait dengan tadi bahasan-bahasan substansi yang kita disebutkan di awal tadi. Nah, untuk memenuhi kondisi tersebut ada 4 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan ini.
Di antaranya pertama, presentasi ya atau penyajian atau materi yang akan disampaikan oleh dosen. Nah, nanti seperti ini ya, 1-2 kali pertemuan nanti kita akan menyampaikan materi. Tapi karena cuma 14 kali pertemuan, jadi saya cuma hanya menyampaikan 1 kali saja di sini dan nanti di akhir nanti materi terakhir. Nanti setelah ini minggu depan atau pekan depan, nah itu sudah mulai kelompok 1 yang presentasi. Nah, saya sebagai dosen akan memandu materi yang dipresentasikan, kontrak kuliah, garis besar keseluruhan konsep materi yang akan dipelajari dalam semester ini, pembagian tugas, individu, apa individu nanti namanya yaitu resume, membuat resume ya. Ada yang tugasnya kelompok, apa tugas kelompok? Tugas kelompok bentuknya membuat makalah ya, yang nanti akan dipresentasikan. Juga diinformasikan dan disepakati pada pertemuan pertama sampai dengan kedua pada setiap siklus diskusi kelas, dosen juga mempunyai kewajiban untuk menyajikan paparan sebagai klarifikasi dan sekaligus penguatan terhadap konsep atau materi yang dibahas dalam diskusi kelas. Jadi ya, seperti biasa lah, mungkin kalian sudah terbiasa di semester 1, semester 2 ya, makalah, presentasi, nanti dipersilahkan anggota kelas, anggota kelompok yang lain untuk menyanggah, bertanya ya terkait dengan materi yang dia sampaikan, dan di akhir ya nanti saya akan memperkuat, mempertegas atau klarifikasi terkait dengan materi-materi yang telah kalian sampaikan sampai nanti ya jawabannya di luar dari pembelajaran yang sesungguhnya atau di luar dari kaidah yang sesungguhnya. Nah, paparan dan presentasi serta diskusi itu dilakukan juga dengan metode daring atau online, nah seperti ini, dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Jadi nanti untuk materi dan penugasan individu serta kelompok itu dengan menggunakan Philep ya. Di Philep sini kemarin sudah saya kirimkan di Philep tugas tugas untuk membuat resume kan ya. Nah, sudah nanti dicek Philipnya. Sampai kemarin saya lihat baru 1 orang yang pernah membuka Philipnya. Jadi untuk pertama nanti di Philip ini tugasnya nanti membuat resume dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi nanti baru setelah dikirimkan, ini batas waktunya sesuai dengan RPS kita itu 1 hari atau 1 kali 24 jam. Nah, ini nanti dikirim, diketik dalam bentuk PDF maksimal 1 mega 1 hari, 1 kali 24 jam. Nanti dia kalau terlambat mengirimkan tugasnya, dia akan merah nanti di itu. Akan merah ya. Nah, portalnya terbuka tadi jam 2 tepat tadi terbuka portalnya. Jadi sudah bisa mengerjakannya, silakan dicek di Philip masing-masing untuk membuat resume. Nanti Philip ini dia akan secara otomatis dia mengkalkulasi berapa nilai yang didapatkan. Misalnya saya sudah nilai 10, 90 dari pertemuan 1 sampai 14 itu ada nilainya. Jadi Philip dia tinggal menjumlahkannya. Itulah yang nanti akan saya ambil sebagai nilai semester. Kalau ada yang nilainya di bawah KKM, nanti baru kita bicarakan terkait dengan remedialnya. Oke ya. Nah, baik. Kemudian penugasan nanti mencakup penugasan membuat paper kelompok, membuat resume dan kelompok, ini yang resume pribadi, individu, perkuliahan dan tugas mandiri TM. Diskusi kelas, setiap kelompok mendapat kesempatan untuk mempresentasi paper kelompok dalam kelas. Pada setiap akhir diskusi kelas, dosen harus memberikan presentasi untuk mengklarifikasi dari yang dibahas dalam diskusi. Jadi harus active learning ya. Nanti ketika temannya presentasi, jangan ragu, jangan malu untuk bertanya. Dan akan nilai secara khusus orang yang dia bertanya, apa pertanyaannya, siapa namanya. Jadi saya catat, nanti akan diberikan nilai plus bahwa orang ini aktif dalam belajar. Itu ya. Jadi yang bertanya itu insya Allah akan dapat nilai tambahan. Oke, berikutnya
Nah, ini beban studi kalian, ada tugas terstruktur ya, ada tugas mandiri. Nah, kegiatan belajar tetap itu 50 menit per minggu per semester 1 EKS ya. Kemudian kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur itu 60 menit. Nanti ini dengan cara silakan dikerjakan di rumah masing-masing dan kegiatan belajar mandiri. Misalnya literasi dan lain sebagainya. Nah, tagihan-tagihannya apa saja? Ya, ada dua tagihan, yaitu membuat makalah kelompok. Yang pertama, ini kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok. Tadi beberapa yang lalu saya sudah minta Alvin untuk meminta untuk dibagi kelompok, satu kelompok, dan sudah saya kantongi nama-namanya, sudah saya tulis di slide ini. Nanti tinggal dilihat, dicatat judulnya masing-masing ya. Nah, setiap kelompok tugasnya untuk membuat makalah dengan topik tertentu. Topiknya sudah saya bagi-bagi. Topiknya diambil dari daftar substansi kajian yang telah ditetapkan. Nah, paper disajikan dalam diskusi kelas. Nanti disajikan ya, untuk pekan depan, berarti siap-siap kelompok pertama ya, untuk presentasi. Kemudian membuat perkuliahan, tugas terstruktur ini individu pada setiap akhir pertemuan kuliah. Kalau dia bentuknya nanti ya, sesudah penyajian paper kelompok presentasi, nah mahasiswa maka ditugaskan membuat resume singkat. Kalau namanya resume itu singkat, nah, misalnya 1 halaman. Nah, jangan seperti yang tahun lalu itu ya banyaknya copy paste. Copy paste dari mana? Dari materi teman-teman yang ngumpulkan di Philep, di copy paste sama dia tidak ada apa namanya menyantumkan penjelasan dosen, tidak ada menyantumkan pendapat sendiri. Jadi plek semua gitu ya. Nah, semuanya copy paste. Nah, jangan seperti itu ya, karena sudah tingkat mahasiswa. Jadi kalau misalnya dalam perkuliahan tuh harus aktif mencatat, aktif mendengarkan. Nah, dan saya nanti ya, seperti ini saya rekam ini. Nanti saya akan apa namanya? Saya akan upload di YouTube. Nah, nanti saya akan berikan kepada kalian ya. Mungkin nanti materi-materinya apa yang sekiranya belum jelas atau terlewati bisa diakses kembali di YouTube ya. Nah, kemudian tentang konsep atau materi yang diperoleh pada pertemuan tersebut. Nah, resume ini menggunakan format yang telah ditetapkan dan dikirim melalui email atau diserahkan langsung. Untuk kita pakai Philip saja, karena Philip enak, dia udah langsung ada bisa pengaturan waktunya. Dan paling lambat diserahkan 24 jam dari waktu akhir perkuliahan. Ya, nah, jadi kalau misalnya ada seperti kemarin kasus, Pak, mohon maaf Pak, saya terlambat Pak. Karena kenapa terlambat? Itu Pak, orang tua saya sakit Pak. Oh ya, ada apa-apa, saya berikan kanan. Saya buka lagi portalnya, dia kirimkan ke ulangan. Jadi kalau ada hal-hal yang misalnya bersifat uzur atau kendala yang sifatnya syar'i ya, nah itu silahkan dikomunikasikan. Nanti kita saling mengerti lah ya. Nah, ini yang penting nih untuk penilaian ya. Penilaian. Nah, penilaian pertama disesuaikan dengan bobot SKS antara SKS teori dan SKS praktik. Kalau kita ini cuma ada teori dan praktik ada juga ya. Praktiknya itu yang diambil dari presentasi itu. Nah, aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan nilai akhir dari penilaian adalah pertama, perhatikan penilaian tugas. Bentuk yang individu, resume tadi, dan kelompok atau membuat makalah atau seminar itu 20% nilainya ya. Nilainya 20%. Jadi akumulasi dari semua tugas yang kalian buat di Philep itu 20% nanti. Jadi kalau misalnya 100 itu berarti sudah dapat 20 nilainya. Nah, ada juga namanya penilaian soft skill. Nah, ini apa itu? Kehadiran tepat waktu, sikap dan kesopanan, tata krama ketika lagi apa namanya meeting seperti ini, bagaimana tata kramanya. Kemudian berinteraksi dalam tim, bekerjasama dalam tim. Nah, misalnya seperti nanti ketika presentasi
makalah materi ya. Nah, kemudian ada UTS, nih gede nih. Nah, kalau tadi nilai soft skill tadi 10%, kalau UTS itu 35%, ya. Nah, UAS 30%. Jadi nanti untuk UTS dan UAS mungkin kalau untuk mata pertama saya akan membuat soalnya bentuknya pilihan ganda saja, ya, pilihan ganda saja, dan soalnya di Philep. Nah, di Philep. Jadi nanti karena enak di Philep dia langsung kalkulasi nilainya berapa. Oke, nah sekarang jadi semuanya ini totalnya 78 90 100 ya nilainya 100%. Nah, peraturan tata tertib. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan dari jumlah pertemuan ideal. Setiap mahasiswa harus aktif dan partisipatif dalam perkuliahan. Aktif berikan masuk. Kalau nggak bisa masuk, misalnya silahkan minta izin ke PJ-nya. Pak, ini nggak hadir Pak, gitu ya. Nah, kemudian dosen dan mahasiswa tiba di kelas atau kelas online tepat waktu sedang waktu yang disepakati ditetapkan. Ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam kuliahan tatap muka atau kelas online atau daring. Selama berlangsung HP dalam posisi off atau silent ya. Ini kalau kuliahnya tatap muka ya. Kalau sekarang karena online nggak mungkin ya dalam posisi off ya. Karena lagi mungkin ada yang tidak menggunakan laptop pakai HP dia, pakai gawai ya. Meminta izin dengan cara mengangan jika ingin bicara dalam forum, bertanya, menjawab, meninggalkan kelas, atau ke lain. Dalam pembelajaran online atau daring, diskusi dilakukan dengan aplikasi atau fasilitas pembelajaran daring. Ya. Nah, dulu kalau tahun lalu itu menggunakan Zoom ya, Zoom dari Prodi. Ya, sekarang ini nggak bisa dipakai katanya, nggak tahu kenapa ya. Nah, jadi mau tidak mau kita menggunakan yang gratis yaitu Google Meet. Google Meet ini kebetulan karena saya guru SMP ini dapat yang dari akun belajar ID, dia tanpa limit ya. Silakan. Dia bisa direkam, dia bisa digunakan kapanpun, di jadwal kapanpun. Nah, jadi bebas ini. Nah, kemudian tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. Ada nanti belajar di mata kuliahan bahasa Indonesia itu retorika atau cara membuat karya tulis ya. Nah, itu nanti dipelajari di sana. Jika sakit harus ada surat keterangan sakit atau istirahat dari dokter. Oke, baik. Nah, ini sifatnya adalah sifat secara sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Oke, baik. Nah, ini silahkan dicatat nanti ya, yang ada nama-namanya. Ini pertemuan pertama yang kita bahas, pertemuan perdana, penjelasan RPS, membuat komitmen belajar, pembagian kelompok judul makalah. Kemudian ini pertemuan kedua, nah, ini temanya ditulis. Ya, kalau nggak mau nulis nanti akan diakses di Philep ya. Setelah ini nanti saya akan upload. Temanya adalah itu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Kedua mengesahkan Allah. Dan yang ketiga bahaya syirik. Kelompoknya, pematerinya kelompok 1 atas nama Zahra Mujahidah Ririn. Oke, berikutnya temuan ketiga nanti judulnya hakikat dan tanggung jawab manusia. Ya, kelompok 2 yaitu Anda, Yunia dan Widya. Ini masih pada hidup nggak nih? Halo? Sunyi senyap nih. Iya Pak. Masih ya? Iya Pak. Iya, Pak. Masih, Pak. Udah tidur semua nih kira. Alhamdulillah masih ada Pak. Masih ada, Pak. Masih ada ya, masih hidup ya. Oke, kalau masih hidup kita lanjutkan. Bentar ya, saya share screen lagi.
Oke. Duh. Bentar. Nah, nih. Kelompok berikutnya. Kelompok 4. Judulnya taat pada hukum Allah sebagai sumber kebahagiaan. Kelompok 3. Anggotanya Gusti, Resti, Indri, Ranti. Kelompok berikutnya kelompok 5. Yaitu judulnya agama Islam sebagai pembentuk akhlak mulia. Teman kelima ya. Kelompok 4. Anggota kelompoknya Siti Aisyah, Eka Rizky Kurniati, Tessa Monika, dan Recha Nur Sintia. Kemudian pertemuan ke-6, judulnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu iman, ipteks, dan amal. Kemudian Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, ini kelompok 5 yang akan menyampaikan dengan nama Yevi, Arini, Adin Mata, dan AG. Kemudian pertemuan ke-7 nanti akan disampaikan oleh kelompok 6 dengan judul ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Anggota kelompoknya Seviola, Seril, dan Inka. Pertemuan ke-8 nanti disampaikan oleh kelompok 7 dengan anggota Tri, Apri, dan Wahyu dengan tema besar kerukunan antarumat beragama, judulnya Islam agama yang toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Pertemuan ke-9 ya, temanya tentang masyarakat dengan judul Islam pembentuk masyarakat yang beradaban, peran Islam dalam mewujudkan masyarakat beradab dan sejahtera. Ini oleh kelompok 8, anggotanya Yoga, Irfan, Hana, dan Adinda. Pertemuan ke-10 nanti akan disampaikan oleh kelompok 9 dengan tema budaya dengan judul Islam dan budaya. Anggota kelompoknya Nur Fianda, Alvin Mulia Putra, Yeni, dan Irna. Pertemuan ke-11 dengan tema budaya dengan judul Islam menjajarkan budaya akademik, Islam mengajarkan budaya akademik, etos kerja, disiplin, dan sikap terbuka. Nah, ini oleh kelompok 10, anggotanya cuma 2, Jesse dan Wahyu Wiranda. Yang 4 orang kalau mau hijrah ke sini tidak apa-apa, tapi kalau misalnya cukup orang 2 ya silahkan, tidak apa-apa ya. Fleksibel. Pertemuan ke-12 tadi saya sendiri akan menyampaikan, yaitu terkait dengan politik, yaitu kontribusi agama Islam dalam kehidupan berpolitik, ya, peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ini, untuk pembahasan RPS hari ini ya. Oke. Nah, sebelum ditutup, ada yang mau didiskusikan? Halo? Nah, coba dibuka kameranya. Saya screenshot dulu. Coba semuanya dibuka kameranya. Oke, saya screenshot dulu. Masih hidup nggak nih? Oke, buka kameranya. Ada yang angkat tangan? Silakan. Wahyu Wiranda, angkat tangan ya? Mau bertanya? Wahyu Wiranda, angkat tangan mau bertanya? Ya, Iya, silakan. Pak. Ini saya ingin menanyakan tentang penugasan. Untuk penugasannya itu penyajiannya dalam bentuk makalah saja ya, Pak? Nah, jadi nanti untuk tugas kelompok dia makalah. Di sana juga nanti ada presentasi ya. Ada presentasinya. Jadi kalau kelompok berapa tadi kan nanti misalnya kelompok 6 misalnya. Berarti kalau nanti presentasinya di pertemuan ke-7 kalau nggak salah. Nah, itu tanggung jawab untuk kelompok. Tapi ada juga yang tanggung jawab sifatnya pribadi atau individu. Yang individu itu yang membuat resume. Jadi resume itu tugasnya setiap pekan. Setiap kali kawan presentasi, Mika meresume, diketik, di
apa namanya di Word, kan nanti buat jadi PDF, dikirimkan di Philip. Tugasnya itu. Jelas ke? Bukan Pak, maksud saya itu nanti kan kami kan presentasi tugas ini. Nah, Ya. Tugasnya itu kan dalam bentuk makalah. Apakah nanti disajikan juga makalah itu saja Pak, atau PPT juga Pak? Ya, itu teknis kalian. Bagus sih untuk iya. PPT. Biasanya PPT di resume, diringkas lagi dalam bentuk PPT. Biasanya seperti yang tahun kemarin sih seperti itu. Makalahnya dikumpulkan minimal maksimal sehari sebelum kalian presentasi dikumpulkan tuh makalahnya. Biar nanti saya bisa upload ke Philip ya. Saya upload ke Philip. Nah, nanti kawan-kawan yang lain kan jadi dia bisa membaca, mendownload dari Philip itu makalah kalian. Nah, jadi silakan nanti dibuat bentuk PPT, nanti saya akan apa namanya izinkan kalian untuk share screen menyampaikan apa namanya makalah tersebut bentuk PPT tadi. Jelas ya? Siap, jelas. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, mohon diaktifkan kameranya lagi. Saya belum tadi sempat moto. Kameranya diaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi yang mau diskusikan? Loh, ada lagi? Ada yang Pak, belum jelas? Pak, pertemuan pertama itu dihitungnya hari ini atau minggu depan, Pak? Ya, hari ini pertemuan pertama. Minggu depan sudah pertemuan kedua. Jadi minggu depan atau pekan depan itu yang presentasi adalah kelompok 1 ya. Siapa kelompok 1 di sini? Coba saya lihat lagi. Kelompok 1 adalah Zahro, Mujahidah, dan Ririn. Nah, siap-siap minggu depan. Zahro, Mujahidah, dan Ririn. Jadi kalau kita kuliah hari Selasa, nanti Senin udah ngirim makalah ke saya. Kirim bentuk PDF, nanti saya upload ke Philip. Biar kawan-kawannya bisa baca dulu. Baca dulu makalahnya. Nanti jadi kalau mau bertanya, dia tahu isi makalahnya itu apa. Oke? Siap, Pak. Siap, coba saya cek presensi kalian. Yang baru absen presensi ini baru 15 orang. Oke, sekarang saya mau absen di ini ya, absen di apa namanya? Siakat ya. Saya absen di siakat. Mohon apa namanya bilang hadir kalau hadir ya. Oke, Adinda? Hadir, Pak. Ada? Adinda? Ada, Pak. Ada. Oke. Bilang hadir ya. Nah, saya share lagi nih screen-nya. Sebentar. Sebentar ya, presensi. Nah, ini presensi. Adinda ada ya? Hadir. Adinda Anggraini tadi, ada? Adinda Anggraini. Ada, Pak. Oke, Adinda Permata Putri. Hadir, Pak. Oke, hadir. Afrianto. Hadir, Pak. Oke, AG. AG. Ada yang melihat AG tadi? Tadi AG masuk nggak tadi? Tadi AG masuk nggak tadi? Oke, lah. Apa? Mungkin kadang-kadang gara-gara sinyal kadang terkeluar. Gusti? Hadir, Pak. Oke, hadir. Alvin? Hadir, Ustaz.
Ananda, Hadir, Pak. Arini, Hadir, Pak. Eka, Eka Rizky, Hadir, Pak. Fatimah Zahra, Hadir, Pak. Hana, ada Hana? Ada yang melihat Hana? Oh, Hana ini laki-laki ya? Hezi, Hadir Pak. Hezi ada Hezi? Hadir Pak. Indriani, Hadir, Pak. Irna, Hadir, Pak. Irfan, Hadir, Pak. ada yang melihat Irfan? Hadir, Pak. Jesse, Hadir, Pak. oke, hadir. Karisti, Ulfa, Hadir, Karisti, Pak. Hadir, Pak. Mujahidah, Hadir, Pak. Nurfianda, Hadir, Pak. Pinka, Hadir, Pak. Pinka hadir. Rekha, Hadir, Pak. hadir. Ririn Septiani, Hadir, Pak. Seviola, Eli, Cornelia, Hadir, Pak. hadir. Siti Aisyah, Hadir, Pak. Syahda, Ranti, Saputri, ada yang lihat Syahda Ranti tadi? Hadir, Pak. Hadir. Tessa Monica, Hadir, Pak. Tri Merita, Hadir, Pak. Wahyu Alpati, Hadir, Pak. hadir. Wahyu Wiranda, Hadir, Pak. Widya, ada hadir. Yeni, Hadir, Pak. Yepi, Hadir, Pak. Yunia. Hadir, Pak. Oke, baik, semuanya hadir ya. Besok saya tanya aja yang nggak hadir siapa aja. Biar cepet. Oke, nah sudah saya absen tadi ya. Oke. Jadi nanti aturan presentasinya nanti ya. Ketika presentasi mungkin tidak usah lama-lama presentasinya. Presentasinya mungkin nanti sekitar 20 menit ya. 20 menit, kemudian bertanya 10 menit, mungkin nanti saya menyampaikan klarifikasi materinya paling 10 menit atau 15 menit. Sesuai dengan bobot pertanyaannya ya. Oke. Cukup ya hari ini? Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup? Cukup ya? Oke. Cukup? Cukup ya berarti ya? Oke, cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, karena nggak ada pertanyaan, berarti sudah ngerti kalau udah nggak ada pertanyaan tuh. Nah, untuk hari ini, pertemuan kita hari ini cukupkan dulu. Nanti saya akan share nanti ketika ketika mau presentasi ya, meetingnya saya share, nanti bisa bergabung di meeting tersebut. Oke, cukup untuk saat ini saya rasa.
kasih atas segala perhatiannya, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Syukran Ustaz. Pak. Syukran Ustaz. Terima kasih Oke, silakan bagi yang akan meet. Penugasan nanti di Philip ya, silakan dicek di Philipnya masing-masing. Ada yang mau tanya nih, Ririn, mau angkat tangan, mau bertanya? Oke, silakan. Yang mau keluar dari meeting nggak apa-apa. Silakan.